saya, Romiatan Afifah. Nah, kali ini saya dan rekan-rekan saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran IPS SD kelas rendah. Nah, langsung saja simak terus video kami. Sebelum lanjut ke bab pembahasan, izinkan saya untuk memberikan prolog tentang bab-bab apa saja yang akan kita pelajari ke depannya nanti. Yang pertama, profil IPS SD sebagai ilmu pengetahuan yang dapat memenuhi tentang keadaan yang dinamis di masa mendatang. Kemudian yang kedua, apa, mengapa, dan bagaimana IPS SD. Langsung saja, simaklah video pembahasan dari kelompok. Latar belakang pendidikan IPS SD. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berfungsi dan bertujuan mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Standar isinya diatur oleh Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 yang secara keseluruhannya mencakup 1. Kerangka dasar dan struktur kurikulum, 2. Beban belajar bagi peserta didik, 3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir, kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan. 1. Pengertian ilmu sosial. McKenzie mengemukakan bahwa ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya. Atau dengan kata lain, semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam kehidupan manusia, sebagai anggota masyarakat terdiri dari aspek-aspek, antara lain, 1. Aspek antar hubungan manusia dalam kelompok, 2. Aspek kejiwaan, 3. Aspek kebutuhan materi, 4. Aspek norma, peraturan, dan hukum. Yang kelima, aspek pemerintahan dan kenegaraan. Semua aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat tadi mengembangkan ilmu masing-masing yang termasuk dalam ilmu sosial. Bidang-bidang lain yang termasuk dalam ilmu sosial adalah 1. Sosiologi berkenaan dengan aspek antar hubungan manusia dalam kelompok. Yang kedua, psikologi sosial berkenaan dengan kejiwaan manusia dengan anggota masyarakat. Yang ketiga, ilmu hukum berkenaan dengan aspek norma, peraturan, dan hukum. Yang keempat, ilmu politik berkenaan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ilmu pemerintah berkenaan dengan aspek pemerintahan dan kenegaraan. 2. Perkembangan dan studi sosial. Istilah studies mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1913. Nama ini secara resmi dipergunakan oleh suatu komisi pendidikan, yaitu Social Studies Committee of the Commission of the Reorganization of Secondary Education, Angle 1971. Komisi ini bertugas untuk merumuskan dan membina kurikulum sekolah untuk mata pelajaran sejarah dan geografi. Studi sosial bersifat interdisipliner dengan menetapkan pilihan judul atau masalah-masalah tertentu berdasarkan sesuatu rangka referensi dan meninjau dari beberapa sudut pandang, sambil mencoba logika dari hubungan-hubungan yang ada satu sama lainnya. Perbedaan antara ilmu sosial dan studi sosial, jika ilmu sosial hanya diajarkan di perguruan tinggi, dan sedangkan studi sosial dan dapat dipelajari sejak dari pendidikan SD sampai SMA. Artinya, kalau ilmu sosial menitik beratkan kepada teori dan konsep keilmuannya, maka studi sosial lebih menitik beratkan pada masalah-masalah yang dapat dibahas dengan meninjau berbagai sudut hubungan satu sama lainnya. Pengertian ilmu pengetahuan sosial atau IPS. IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Proses pembelajaran ini harus dirancang oleh guru sehingga kemampuan siswa, bahan ajar, proses belajar, dan sistem penilaian sesuai dengan taraf perkembangan kemampuan siswanya. Karakteristik IPS di kelas rendah. Siswa kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di SD, pembelajarannya merupakan pembelajaran yang bersifat konkret. Anak pada usia 7 tahun sampai 8 tahun kecenderungannya masih melihat hal-hal yang konkret daripada yang abstrak. Pelajaran IPS bagi siswa kelas rendah di sekolah dasar atau SD tidak harus selalu dilakukan dengan metode ceramah
atau latihan saja, tetapi dapat menggunakan beberapa metode mengajar yang memungkinkan siswa beraktivitas lebih tinggi dalam kegiatan belajarnya. Tujuan pendidikan IPS di SD adalah: pertama, membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga dan masyarakat dengan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, membekali anak didik dengan kesadaran sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, demikianlah video pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.